Swastiastu. Pemirsa Bali TV, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali tentunya saya Madenian Anggara kembali menjumpai Anda dalam program acara Harmoni Bali, bincang kesehatan bersama pakarnya. Di kesempatan kali ini topik kita tidak kalah menarik, yaitu mengenal penyakit organ reproduksi wanita, mioma dan kista. Wah, seperti apa ya perbedaan antara mioma dan kista? Untuk itu kami telah menghadirkan seorang dokter yang berkompeten di bidangnya. Beliau adalah Dr. Pandekade Aditya Prayudi, SPOG, dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Halo dokter, selamat sore. Selamat sore. Apa kabar dok? Baik. Luar biasa ya dok ya. Sekarang kita akan membahas mengenai organ reproduksi wanita nih dok. Nah pemirsa juga pasti penasaran nih ya. Benar nggak sih dok, organ reproduksi wanita itu hanya daerah intim saja atau sebenarnya definisinya ada yang lain dok? Ya, jadi memang selama ini masyarakat awam mengetahui kalau organ reproduksi wanita hanya di bagian luar ya. Mungkin istilah medisnya vagina. Padahal sebenarnya kalau organ reproduksi wanita itu lebih kompleks lagi, lebih banyak lagi strukturnya. Jadi kalau di dalam rongga panggul itu ada struktur yang disebut dengan rahim atau uterus. Kemudian ada struktur yang disebut indung telur. Indung telur itu kalau bahasa medisnya ovarium. Saya rasa sih masyarakat sudah, mungkin beberapa sudah mengenal ya istilah uterus, kemudian ovarium. Kemudian ada juga bagian uterus yang menyambung dengan vagina, itu namanya cervix. Atau disebut juga leher rahim. Iya, jadi ternyata bukan hanya vagina dok ya. Jadi dari salurannya itu di rahim juga termasuk saluran daripada reproduksi itu, organ reproduksi tadi. Dan miom itu apa sih dok sebenarnya? Ya, jadi miom itu sebenarnya suatu penyakit khususnya mengenai rahim atau uterus. Jadi dia berkembang di dinding rahim, berkembang akibat adanya pertumbuhan sel yang tidak normal. Jadi tubuh kita tuh memang tersusun atas sel. Jadi bagian terkecil dari penyusun tubuh kita disebut dengan sel. Ketika sel otot polos yang menyusun rahim atau uterus itu mengalami kelainan atau perubahan, dia akan terus membelah, bertambah besar, sehingga akhirnya membentuk suatu massa padat yang disebut dengan miom. Jadi istilah lain miom itu mungkin kita bisa sebut dengan tumor. Tumor yang berkembang, tumor jinak yang berkembang pada rahim. Jadi udah pasti jinak ya dok ya? Kebanyakan jinak kalau miom. Nah kalau kista itu sendiri apa dokter? Nah bedanya dengan miom, kista itu berkembang di indung telur. Nah indung telur bisa juga kita sebut ovarium. Jadi kista indung telur dan kista ovarium itu sama. Penyebabnya juga sama, jadi ada pertumbuhan sel yang tidak normal, yang terus membelah, kemudian membentuk suatu massa. Kalau masanya itu bentuknya seperti kantong yang berisi cairan, itu kita sebut kista. Jadi tadi miom itu padat ya dok ya, sementara kista itu ada cairannya. Nah kalau dari keganasan nih dok, lebih dominan mana sih dari kasus dokter biasanya kista itu sendiri dok, lebih umumnya ganas atau miomnya? Ya, jadi sebenarnya yang paling lebih berpotensi menjadi ganas atau berkembang menjadi ganas itu kista ovarium. Ya, sedangkan kalau miom, dia mayoritas miom itu jinak. Tapi mungkin pada kasus yang sangat jarang miom itu bisa berubah menjadi ganas. Gitu. Nah, kasus-kasus seperti apa nih dok? Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah? Ya, jadi kebetulan untuk yang miom ya. Ya, miom yang memang bisa berubah menjadi ganas itu ketika perkembangannya atau pertumbuhannya itu terlalu progresif, terlalu cepat. Jadi sel-selnya terlalu cepat membelah, kemudian akhirnya mengalami mutasi genetik sehingga dia perangainya dari awalnya tumor jinak, dia berubah menjadi tumor ganas atau kanker. Masih dalam perjalanan dok ya, jadi bukan serta-merta di awal jinak udah pasti jinak, bukan? Ya, memang teori yang membahas itu memang masih butuh penelitian lebih lanjut ya. Tapi teori yang kita anut memang ada potensi ketika sel jinak yang mengalami mutasi, dia perkembangannya atau pembelahannya terlalu cepat, dia akhirnya berubah menjadi ganas atau menjadi kanker. Nah dari kasus nih dok, persentase nih dari kasus yang dokter terima di lapangan, dokter bekerja di RSUP Prof Ngurah ya? Ya itu lebih banyak kasusnya di miom itu sendiri atau kista justru dok? Kebetulan saya di RSUP Prof Ngurah, kita rumah sakit rujukan di Provinsi Bali. Memang kasus kista ovarium itu jauh lebih banyak dibanding miom. Nah, kasarnya sih saya bilang mungkin setiap hari ada operasi kista ovarium. Kalau miom mungkin tidak setiap hari ya.
Mungkin 1 minggu tuh ada operasi kista ovarium antara 5 sampai 10 kasus. Setiap harinya? Setiap minggu, ya. Kalau miyum mungkin ya seminggu ada 3, 4. Ya, itu secara gambaran gambaran lingkup yang sempit ya di RSUP Prof. Ngurah. Tapi kalau gambaran secara lebih luas mungkin di Indonesia atau di seluruh dunia memang kista ovarium itu jauh lebih sering. Karena penyebabnya memang sangat bervariasi dan jenisnya juga sangat banyak. Oke, kok dari gejala itu sendiri serupa nggak sih dok? Kalau seseorang yang memiliki miyom ataupun kista, hampir mirip gejalanya atau sama? Sama dan berbeda. Nah, seperti apa itu dok? Jadi kalau samanya mungkin mereka sama-sama tumor ya atau massa ya. Samanya nanti keluhannya akan mirip juga. Jadi ada benjolan pada perut atau benjolan pada rongga panggul. Nah, benjolan itu ketika diraba kalau dia konsistensinya padat mungkin dia lebih cenderung sebuah miom. Tapi ya, kalau dia cairan, dia akan seperti lembek. Ibaratnya seperti balon yang terisi cairan. Nah, kista itu seperti itu dia. Jadi lebih lembek dan seolah-olah ada cairan di dalamnya. Dirabanya di mana dok? Sisi mana? Kita biasa pemeriksaan fisik di perut. Ya, di perut, terutama perut bawah. Nah, itu persamaannya. Kalau perbedaannya sangat banyak. Dari segi keluhan, kalau miom itu sangat bervariasi juga, tergantung lokasi miomnya. Tapi yang paling sering keluhannya adalah gangguan haid. Entah gangguan haid itu ditandai dengan haid yang banyak, memanjang, atau justru tidak teratur. Kemudian dia jarang menimbulkan nyeri. Sedangkan kalau kista, itu juga sangat variatif, tergantung jenis dan penyebabnya. Oke, nanti kita akan bahas dok ya. Nah, siap. jenis-jenis dari kista tadi dan juga penyebabnya apa saja, tapi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana pemirsa Bali TV, tetaplah di Harmoni Bali. Pemirsa, masih dalam Harmoni Bali bersama saya Madenian Anggara dan narasumber kita kali ini adalah Dr. Pandekade Aditya Prayudi SPOG atau yang akrab disapa Dr. Aditya. Dok, topik kita nih dok ya, kita ingatkan lagi pemirsa di rumah bahwa mengenal penyakit organ reproduksi wanita, mioma dan kista. Lanjut lagi dok ya, kita akan bahas mengenai miom dulu nih dok. Nah, jenis-jenis mioma nih ada apa aja sih dok? Ya, memang untuk penggolongan miom itu kita memakai patokan lokasinya pada dinding rahim. Nah, kita tahu bahwa rahim itu kan dia ada rongganya ya, kemudian ada permukaan luar dari dinding rahim. Nah, lokasinya itu digolongkan, miom itu digolongkan sesuai lokasinya. Penggolongan itu ada, kita menggunakan sistem ya, sistem angka dari 0 sampai 8. Nah, kalau 0 dan 1 tuh dia mungkin lebih mendekati rongga ya, rongga dari rahim. Kemudian dia semakin keluar di dalam dinding rahim, kemudian ada yang di bagian permukaan dinding rahim. Jadi secara garis besar mungkin saya bagi, 1 dia agak dekat dengan rongga rahim. Terus golongan kedua itu dia di dalam dinding rahim. Nah, golongan ketiga itu mungkin biar sederhana, dia di permukaan luar dari rahim. Oke, ya. Semakin keluar ya dok ya, posisinya. Semakin di luar. Yang lebih berbahaya justru yang mana sebenarnya dok? Nah, yang berbahaya itu tergantung ini sih ya, maksudnya tergantung kategori pasiennya. Nah, apakah pasiennya pada usia reproduktif atau pasiennya sudah usia di atas 40 tahun atau mungkin sudah perimenopause. Pada usia-usia yang reproduktif ya, ketika seorang wanita itu memang sudah siap untuk memiliki anak, miom yang mungkin akan mengganggu fertilitas itu miom yang kira-kira dekat dengan rongga rahim. Apabila ada miom kemudian dia mengganggu kontur atau bentuk atau susunan anatomi dari rongga rahim, itu dia sangat mempengaruhi fertilitas atau kesuburan. Kemudian juga miom yang berlokasi persis di dinding rahimnya dan dia ukurannya cukup besar sehingga mengganggu rongga rahim, itu dia pasti ya sebagian besar dia akan mengganggu fertilitas atau kesuburan. Nah, miom yang ada di permukaan artinya di luar dinding rahim ya, tapi dia masih menempel di permukaan luar dinding rahim, itu mungkin tidak terlalu signifikan menimbulkan keluhan atau gangguan. Nah, selain tadi juga masalah fertilitas atau kesuburan, paling sering miom itu menimbulkan keluhan gangguan haid.
Gitu. Gangguan haid yang seperti apa, Dok? Apa gini nih, mungkin pemirsa, aduh telat dikit nih seminggu dari jadwal, atau justru yang memanjang, atau mungkin volume darahnya yang berlebihan, seperti apa, Dok? Ya, jadi kalau dari frekuensi kasus ya di praktek sehari-hari, miom menimbulkan gangguan haid. Biasanya paling sering jenis gangguan haid adalah gangguan haid yang jumlahnya banyak, kemudian durasinya juga cenderung memanjang. Normalnya berapa lama, Dok, menstruasi itu? Kalau normalnya kan mungkin rata-rata 3-5 hari ya. Tapi pada pasien dengan miom yang memang menimbulkan gangguan haid, itu kira-kira dia bisa memanjang mungkin sampai 1 minggu, 2 minggu, bahkan mungkin 3 minggu. Oke, Ya. jadi terus menstruasi setiap harinya Terus, berlangsung ya. selama itu, Dok? Ya. Dan jumlahnya pun kadang lebih banyak gitu dibanding haid biasa. Mungkin haid biasa volume maksimalnya 80 cc atau mungkin kalau pakai pembalut itu mungkin rata-rata 3 pembalut penuh. Iya. Nah, kalau dengan kondisi miom yang menimbulkan gangguan haid, dia jumlah perdarahannya jauh lebih banyak, mungkin 5 pembalut penuh sampai bisa menimbulkan komplikasi anemia atau kekurangan darah gitu. Nah, di kasus seperti miom ini, Dok, biasanya dokter temukan pada pasien yang belum menstruasi, sudah menstruasi, atau justru menjelang menopause, Dok? Ya. Yang frekuensi paling banyak memang pada usia reproduktif, jadi sudah haid tetapi belum menopause. Pada kasus-kasus yang perimenopause atau mendekati usia menopause juga sering ditemukan adanya kasus miom. Dan pada kelompok usia postmenopause itu sudah sangat jarang ditemukan adanya kasus miom. Jadinya berhubungan dengan hormon itu sendiri Ya, juga, Dok? berhubungan dengan hormon estrogen. Oke. Ya. Dan kasus terbanyak itu, Dok, biasanya pada umur berapa? Atau mungkin usia yang paling dini dokter temukan itu kejadian miom pada usia berapa, Dok? Kalau secara kategori usia memang antara 20 sampai 40 tahun itu paling sering. Yang paling muda mungkin praktek saya sehari-hari berdasarkan pengalaman itu paling muda mungkin usia 18-19 tahun. Ya, sudah ada. Terus kasus yang paling tua mungkin umur 60 tahun ada miom. Tapi menurut saya sih mungkin miomnya sudah berkembang dari usia antara 20 sampai 40, tapi karena tidak menimbulkan gejala dan ibunya tidak periksa, akhirnya miom itu terus berkembang, kemudian dia menopause, dan akhirnya mungkin pada saat periksa, kebetulan kita temukan ada miom. Padahal memang ibunya kalau postmenopause sering tanpa gejala. Itu ukurannya membesar, Dok, seiring dengan waktu biasanya? Sampai dia menopause akan cenderung membesar. Nah, ketika menopause, seorang wanita itu sudah tidak menghasilkan lagi hormon estrogen dari ovariumnya. Sehingga miom itu cenderung akan tidak bertambah besar. Gitu, tidak berkembang. Tapi memang dia akan tetap ada di sana. Nah, oke, ini mitos atau fakta ya, Dok ya? Pemirsa pasti penasaran ini. Banyak di lapangan dikatakan bahwa sering makan micin ya. Ya, kita katakanlah produk-produk jadi, Dok ya, seblak lah, bakso lah, apalah itu, mie instan lah. Risiko rentan ini membuat penyakit miom. Apakah benar, Dok? Ya. Kalau saya bilang itu mitos, sebenarnya saya tidak bisa mengatakan itu mitos 100%. Karena memang untuk membuktikan hubungan sebab akibat ya di dunia kedokteran itu kita memang butuh penelitian. Ya, untuk saat ini memang penelitian yang langsung menghubungkan apakah ada hubungan konsumsi makanan berpengawet atau makanan yang berpenyedap dengan munculnya miom itu memang belum ada. Ya, tapi secara teori memang dari penelitian-penelitian itu membuktikan bahwa ada hubungan antara senyawa-senyawa yang bisa mengganggu hormon atau disebut dengan EDC. Contohnya senyawa apa aja nih, Dok? Nah, ya, EDC itu adalah endocrine disrupting agent gitu ya. Jadi contohnya misalnya yang mungkin masyarakat sudah sering mendengar adanya senyawa BPA. Air minum galon ya, itu? Jadi plastik yang mengandung BPA atau paraben. Nah, memang ada beberapa penelitian yang saat ini sudah mulai meneliti pengaruh BPA terhadap perkembangan miom. Paraben dari kosmetik juga ternyata bisa, Dok? Ya, mungkin penelitiannya sampai tahap bahwa membuktikan bahwa memang meningkatkan risiko, tapi belum bisa cukup kuat untuk menyatakan bahwa itu sebagai penyebab langsung. Itu ya. Dan banyak faktor juga yang bisa mempengaruhi perkembangan atau meningkatkan risiko seorang wanita itu menderita miom. Contohnya memang dari usia ya. Makin usia reproduktif itu memang risiko miom lebih tinggi dibanding yang perimenopause. Kemudian kedua terkait dengan obesitas. Ya. Wah, ternyata ada hubungannya dengan obesitas. Kemudian yang sudah jelas penelitiannya memang ada
defisiensi atau kekurangan vitamin D itu ada hubungan juga dengan miom, gitu. Oke, nah cara mencegah nih dok, dan juga mengetahui lebih dini bagaimana? Ya, memang untuk mengetahui lebih dini seorang pasien atau masyarakat itu memang harus aware ya, harus tahu dulu nih gejala miom, kalau ada miom gejalanya apa. Yang paling memang 70% itu bahkan tanpa gejala. Nah, 30% itu bergejala. Gejalanya pun bervariasi tergantung lokasi dari miom itu. Kalau dia lokasi miomnya dekat dengan rongga rahim, itu paling sering menimbulkan gangguan haid. Ya. Entah haidnya banyak atau haidnya memanjang. Kalau dia lokasinya di dinding rahim, kemudian di ukurannya cukup besar, nah ukuran yang besar itu bisa mendesak organ-organ di sekitarnya. Misalnya mendesak kandung kencing, nanti keluhannya akan menjadi gangguan kencing. Jadi dia mungkin sering beser atau sering kencing dan susah menahan kencing. Kemudian keluhan kalau misalnya dia lokasinya mendesak usus atau mendesak usus besar, dia menimbulkan keluhan seperti gangguan BAB. Dan pada usia reproduktif tidak jarang menimbulkan gangguan kesuburan. Nah, ketika ada keluhan-keluhan seperti itu, memang ada baiknya pasien atau masyarakat itu langsung melakukan pemeriksaan atau berkonsultasi dengan dokter. Nah, biasanya kami kalau di rumah sakit akan melakukan pemeriksaan. Pertama pasti kita tanya jawab terkait keluhannya, kita eksplor keluhannya. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik mungkin kita akan meraba di bagian perut bawah. Kalau ukurannya cukup besar akan teraba adanya massa. Nah, untuk konfirmasi diagnostik dari yang paling sederhana mungkin memang USG atau ultrasonografi. Kalau mau pemeriksaan yang lebih canggih, memang dianjurkan melakukan MRI, magnetic resonance imaging, seperti itu. Oke, ada penunjang juga tentunya ya dok ya. Nah ini pertanyaan lagi dok, apakah miom itu harus dioperasi atau bisa dikecilkan nggak sih dok sebenarnya? Ya, ini pertanyaan yang memang sering sekali dilontarkan oleh pasien ya ketika konsultasi di praktek. Miom apakah harus dioperasi? Jawabannya iya dan tidak. Jadi memang semua itu bergantung banyak faktor. Ya, faktor yang harus kita pertimbangkan pertama memang usia pasien. Kebutuhan pasien. Apa sih kebutuhan pasien? Apakah dia memang harus mempertahankan fertilitasnya? Mungkin dia punya rencana hamil, punya anak, atau dia sudah lengkap dan tidak, anaknya lengkap, dia tidak butuh lagi nambah anak. Faktor ketiga tergantung juga lokasinya. Di mana sih lokasi miomnya? Nah, yang terpenting memang kita lihat dulu gejalanya. Jadi penanganan itu ada penanganan gejala dan penanganan definitif atau penanganan untuk miomnya. Kalau gejalanya, tentu kita harus obati dulu. Kalau dia gangguan haid, ada baiknya kita terapi dulu gangguan haidnya. Kita normalkan dulu haidnya. Setelah itu miomnya, pada miom yang biasanya ukuran kecil, kemudian dia jumlahnya tidak banyak ya, karena miom itu kadang dia bisa lebih dari satu. Oh ya? Kalau jumlahnya hanya satu, ukurannya kecil dan dia tidak mengganggu, tidak terlalu menimbulkan keluhan yang signifikan, ada opsi untuk memberikan terapi hormon untuk mengecilkan ukuran miom. Nah, terapi hormon seperti apa nih dok ya? Mungkin nanti akan dokter jelaskan, tapi setelah yang berikut ini. Pemirsa Bali TV jangan kemana-mana, tetaplah di Harmoni Bali. Ya, pemirsa masih dalam Harmoni Bali dan kami membuka layanan interaktif bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, memberikan pertanyaan kepada Dr. Aditya SPOG melalui layanan telepon kami di 0361 894 8400 atau 0361 894 8401. Baik dokter, kita lanjut lagi dok ya mengenai cara mengecilkan nih dari miom itu sendiri. Karena mitosnya bisa dikecilkan dengan pil KB dok, benar ya dok ya? Ya, jadi prinsipnya karena miom itu kan dia sangat sensitif terhadap estrogen dan progesteron. Jadi kita membuat suatu kondisi di mana estrogen dan progesteron itu turun. Nah, cara menurunkan memang ada beberapa sediaan obat hormon yang bisa menurunkan kadar estrogen dan progesteron dengan harapan nanti sel miom itu dia kekurangan estrogen dan progesteron sehingga harapannya mengecil. Ya, memang di Indonesia itu memang ada obat hormonal. Dia bentuknya suntik. Jadi disuntikkan mungkin setiap 28 hari atau setiap bulan. Continue dok? Ya, 3-6 bulan. Kalau pil KB,
apakah dia bisa mengecilkan miom? Nah, pil KB itu sebenarnya lebih cocok untuk gejala miomnya. Gejala miom yang dimaksud adalah gangguan haid. Gangguan haid yang panjang dan banyak itu bisa kita terapi dengan pil KB. Jadi dia menipiskan endometrium sehingga nanti perdarahannya lebih sedikit. Oke, Gitu. jangan salah ya, ternyata mitos ya dok ya, Ya. cara tadi. Baik, nah sekarang kita beranjak ke kista nih dok. Ya. Wah, kista ini tadi kan dokter bilang ada cairan. Nah gimana dok penyebabnya, faktor-faktor yang menyebabkan kista itu sendiri dok? Ya. Jadi kista indung telur atau kista ovarium memang jenisnya banyak. Kemudian penyebabnya juga sangat bervariasi. Mungkin saya jelaskan dulu pembagian kista ya. Jadi kista itu memang bisa terbentuk secara alami atau bisa karena suatu proses yang tidak normal. Nah, kista yang terbentuk secara alami itu biasanya karena perangsangan hormon. Memang ketika siklus haid, ketika hormon tertentu ya, mungkin maaf saya pakai bahasa awam, hormon FSH-nya terlalu tinggi, sehingga sel telur itu akan mendapat rangsangan yang terlalu banyak, sehingga dia akan berkembang menjadi kista. Ya. Nah, kista yang demikian biasa kita sebut kista fungsional atau kista folikel. Nah, ciri-cirinya biasanya kista ini ukurannya tidak terlalu besar. Mungkin di atas 2,5, tapi dia jarang sekali di atas 6 cm. Kemudian dia tidak bertambah besar. Dan biasanya kalau penanganan kita observasi saja, sampai 12 minggu atau 3 bulan, dia akan mengecil sendiri. Gitu. Nah, kista patologis atau kista yang tidak normal, itu golongan yang kedua. Ini terbentuk karena memang ada proses pembelahan sel yang tidak normal. Jadi sel-sel di ovarium atau indung telur itu dia membelah. Ya. Membelahnya tidak normal memang. Membelah terus-menerus, kemudian dia membentuk massa berisi kantung, berbentuk kantung berisi cairan, itulah yang disebut dengan kista patologis. Atau mungkin sel itu membelah karena proses yang tidak normal juga, mungkin ada radang, ada infeksi. Jadi sel-selnya membelah membentuk kista. Itu kista infeksi. Nah, untuk penyebab, kalau kistanya itu patologis, memang penyebabnya bervariasi sekali. Contohnya apa dok? Infeksi bisa menimbulkan kista. Biasanya kista yang di dalamnya nanah. Nah, faktor-faktor lain mungkin faktor genetik. Ya, jadi di keluarganya ada riwayat, terutama ya, riwayat kista atau riwayat kanker payudara. Itu kecenderungan untuk memiliki kista indung telur atau kanker ovarium memang meningkat. Kemudian ada teori yang menyatakan bahwa paparan terhadap polutan, radikal bebas, atau toksin-toksin di lingkungan itu bisa meningkatkan risiko seseorang terkena kista ovarium. Seperti itu. Baik, dan di sini kalau kita awam nih dok ya, membedakan, aduh kok saya udah ada gejala nih seperti tadi dokter sebutkan, menstruasi tidak lancar dan lain sebagainya, apa yang harus dilakukan dok? Dan curiganya, aduh ini kista atau miom ya gitu sekarang. Ya memang kista dan miom itu keluhannya juga kadang hampir mirip ya. Tapi memang paling mendasar, seorang wanita usia reproduktif itu harus mengenali siklus haidnya. Ketika ada gangguan siklus haid, entah dia haidnya tidak teratur, atau justru beberapa bulan tidak haid, atau mungkin ada keluhan nyeri haid yang hebat, kemudian di perut terasa begah, terasa ada benjolan, atau terasa kembung, ada baiknya segera melakukan konsultasi dengan dokter. Dan biasanya, tadi dokter sempat katakan bahwa kista itu cenderung ke ganas dok ya. Apakah sejauh ini dokter mendapatkan pasien itu semuanya ke arah kanker ovarium atau bagaimana dok? Ya, jadi mungkin saya perlu tekankan bahwa kista dan kanker ovarium itu apakah sama ataukah berbeda. Nah, kista, tidak semua kista itu kanker ovarium. Karena kista pada dasarnya ada jinak dan ganas. Kista jinak berarti dia memang perangai sel penyusunnya itu jinak. Nah, kalau kista ganas itu bisa kita katakan kanker ovarium. Nah, apakah semua kista bisa menjadi kanker? Itu tidak, tergantung banyak faktor. Biasanya pada usia premenopause atau sebelum seorang wanita itu menopause, apabila ada kista, kecenderungannya kistanya lebih cenderung jinak. Ya. Kalau setelah menopause, biasanya kecenderungan kistanya itu lebih banyak ganas. Nah, kebetulan saya bekerja di Rumah Sakit Prof. Ngurah, rumah sakit rujukan di Provinsi Bali, memang kita lebih banyak menerima rujukan kasus yang jenisnya kanker.
Oke, nah Dok, kalau tadi itu kita sempat bahas tadi miom Dok ya, bisa dioperasi, ada kalanya tidak. Nah kalau kista ini sendiri gimana Dok? Haruskah dioperasi Dok? Nah, penanganan juga sangat bervariasi, tergantung usia pasien, kemudian tergantung juga jenis kistanya dan ukuran kistanya. Kalau kista fungsional, seperti yang tadi sempat saya jelaskan, kista fungsional itu terjadi secara alami karena ketidakseimbangan hormon. Dia ukurannya kecil ya, di bawah 6 cm, biasanya pada usia reproduktif, itu kita cukup observasi. Kita tidak harus melakukan operasi. Nah, apabila ada kista, meskipun ukurannya di bawah 6 cm nih, meskipun dia usia reproduktif, tapi dia punya riwayat. Riwayat ibunya, riwayat bibinya atau neneknya punya kanker payudara, Oke. atau kanker kolon, atau kanker ovarium. Ada baiknya kita lakukan investigasi atau proses diagnostik terlebih dahulu. Kalau memang proses diagnostik itu kesimpulannya lebih mengarah ke keganasan, ada baiknya kita ambil kistanya. Sampai pengangkatan rahim nggak sih Dok biasanya? Ya, tergantung jenisnya. Kalau kista jinak, sebenarnya cukup mengambil kistanya saja. Jadi kita tidak mengambil jaringan ovarium yang masih normal. Tapi kalau kistanya ternyata ganas, kita perlu tentukan stadiumnya. Jadi selama operasi kita sekaligus tujuannya adalah mengangkat kista dan menentukan stadiumnya. Oke. Pada stadium awal, stadium 1A, 1B, kemudian pasiennya masih muda, belum punya anak atau memang ingin punya anak, ada opsi untuk mempertahankan rahim dan indung telur yang sehat. Bisa Dok biasanya? Bisa. Tapi kalau seandainya dia sudah stadiumnya lanjut ya, memang tujuan kita berubah menjadi life saving. Jadi kita tidak lagi memikirkan fungsi fertilitas. Kalau stadium lanjut, goal utama kita adalah untuk survival atau ketahanan hidup pasien. Jadi kita mau tidak mau memang harus melakukan operasi yang lengkap, mengangkat kista, mengangkat rahim sampai organ-organ kelenjar getah bening di rongga panggul, kemudian juga lemak usus diambil, seperti itu. Nah, jadi pada prinsipnya memang tidak semua kista harus dioperasi. Kita harus jeli, kita harus menilai jenis kistanya apa sih. Oke, Gitu. menarik Dok ya. Nah, untuk miom dan kista nih Dok yang dokter operasi, ada kemungkinan nggak sih muncul kembali, recurrent nih Dok? Ya, kalau bicara rekarensi atau peluang kekambuhan, kita bicara statistik. Pada miom, itu tergantung jumlah miomnya. Kalau jumlah miomnya hanya 1, kalau secara statistik dikatakan risiko kambuhnya itu 20-30%. Oke. Ketika jumlahnya lebih dari 1, dia risiko kekambuhannya lebih banyak. Gitu. Pada kista juga tergantung jenisnya. Kalau dia kista jinak, kalau kita ambil kistanya utuh, jadi kapsul kistanya kita ambil utuh, kemudian cairannya tidak tumpah, tidak ada robekan, risiko kekambuhannya kecil. Tapi kalau dia kista ganas, bergantung lagi sama stadiumnya. Kalau stadium awal mungkin lebih kecil dia kekambuhan. Tapi kalau stadium lanjut, itu risiko kekambuhannya tinggi. Mungkin di atas 50%. Kalau yang jinak Dok, tadi sudah dioperasi nih Dok, terus mungkin ingin hamil setelah dilakukan operasi. Bisa Dok? Masih bisa? Ya, sekali lagi tergantung jenis kistanya. Memang pada usia reproduktif yang sangat menjadi momok itu adalah kista endometriosis contohnya. Jadi kista endometriosis itu sangat mempengaruhi kesuburan seorang wanita karena dia mempengaruhi kualitas sel telur. Memang ketika kista endometriosis itu diangkat, jadi kemungkinan ada rekarensi. Kemudian apabila dia sudah fase lanjut, dia menimbulkan gangguan pada sel telur, menimbulkan perlengketan di organ-organ kandungan di dalam, memang bisa mempengaruhi fungsi fertilitasnya. Iya, jadi tergantung lagi Dok ya jenisnya tadi. Dan kalau mau cek nih Dok, harus ke layanan mana sih Dok sekarang nih? Pemirsa mungkin, aduh saya mau cek aja nih, screening aja bisa Dok? Nah, untuk screening itu bisa dilakukan. Pada prinsipnya bisa dilakukan di seluruh dokter SPOG ya. Jadi berkonsultasi, kemudian dokter akan pasti menilai dulu riwayatnya. Riwayat yang dinilai itu dari keluhan. Nanti dari keluhan itu kira-kira mengarah ke jenis kista yang mana sih? Apakah dia kista infeksi, kista endometriosis, atau jenis-jenis kista jinak yang lain? Kemudian riwayat keluarga, apakah ada riwayat cancer seperti kanker ovarium, kanker payudara, dan kanker kolon di keluarga. Nanti pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan fisik. Kita nilai dulu di perutnya, kita periksa gimana sih
bentukan kistanya, apakah dia padat atau dia lunak atau Biasanya dia... teraba dok, sampai dipegang dari luar misalkan nih. Untuk ukuran tertentu teraba. Kalau ukurannya mungkin besar ya, di atas 10 cm dia akan teraba. Tapi kalau ukuran-ukuran yang kecil di bawah 10 cm itu sangat sulit. Jadi untuk konfirmasi diagnostik memang perlu pemeriksaan lanjutan dengan USG gitu. Nah, USG pun ada banyak jenisnya, ada USG yang lewat perut atau USG lewat vagina. Pada prinsipnya bisa dua-duanya. Ya. Tapi memang yang lebih sensitif atau lebih akurat bila kita lakukan lewat vagina. Oke. Nah, kalau diraba itu tadi kan bilang kalau ukurannya besar nih bisa nih biasanya dok ya kita raba. Itu tergantung lokasi atau biasanya dominan di sebelah mana sih dok? Ya. Benjolan itu tadi? Kalau dia sudah besar, kita akan sulit membedakan dia ovarium kanan atau ovarium kiri. Jadi kita taunya ini massa kistik di bagian panggul. Gitu. Untuk menentukan dia dari kanan atau dari kiri mungkin bisa juga konfirmasi dari USG. Baik. Gitu. Dan tadi saya juga lupa menyebutkan, selain pemeriksaan USG juga ada pemeriksaan penunjang laboratorium. Jadi apa aja dok biasanya? ada pemeriksaan yang memang kita bisa membedakan kira-kira ini arahnya ke jinak atau ganas. Sebenarnya banyak marker atau pemeriksaan darah, tapi yang paling populer atau paling sering dikerjakan itu pemeriksaan CA125. Jadi spesifik ya dok ya, untuk kita ketahui. Baik-baik. Dan sejauh ini tadi dokter dapat sebutkan kalau usia yang postmenopause juga ternyata bisa dok. Itu menarik dok, karena sudah menopause, sudah tidak menstruasi lagi, tetapi kok ternyata masih bisa diketahui memiliki kista ataupun miom tadi dok. Jadi kista itu pada prinsipnya bisa menyerang semua kategori usia. Bahkan yang usia remaja atau anak-anak, beberapa kasus tuh ada kasus kista, tapi memang paling banyak proporsinya pada usia reproduktif. Premenopause. Nah, untuk postmenopause mungkin lebih jarang ada kasus kista, tapi ketika ada kista, dia cenderung jenisnya lebih banyak yang ganas. Baik, nanti kita akan kupas lebih jauh lagi dok ya. Namun setelah komersial break berikut ini, tetaplah di Harmoni Bali. Ya, pemirsa, Anda masih di Harmoni Bali dengan topik kita yaitu mengenal penyakit organ reproduksi wanita, mioma dan kista bersama narasumber Dr. Aditya SPOG. Dan pemirsa, kami membuka layanan interaktif bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361 894 8400 atau 0361 894 8401. Dokter, tadi kita bahas mengenai penyebab-penyebab kista dan juga miom apa saja dok ya. Jadi salah satunya ada keturunan nih dok. Nah, faktor keturunan itu seperti apa dok? Dan apakah memang keturunan ini harus screening terlebih dahulu dok? Ya, jadi faktor keturunan yang saya maksud, misal nih seorang wanita ibunya punya kanker payudara atau bibinya punya kanker ovarium. Itu memang ada suatu mutasi genetik yang disebut dengan mutasi BRCA. Nah, mutasi BRCA, apabila seorang wanita itu punya mutasi itu, dia memang risiko terkena kanker payudara dan kanker ovarium itu meningkat. Nah, ada baiknya pada wanita-wanita yang punya riwayat keluarga kanker ovarium atau kanker payudara, itu melakukan screening, jadi pemeriksaan genetik. Nah, genetik yang dimaksud adalah pemeriksaan gen BRCA. Apakah dia punya mutasi gen tersebut atau tidak? Nah, kalau seandainya ini ada dok, bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Ya. Kalau dia punya mutasi BRCA, entah dia BRCA1 atau BRCA2, yang jelas risiko kanker ovarium dan kanker payudaranya meningkat. Nah, di bagian obgyn, kita akan menganjurkan ketika seorang wanita tersebut sudah memiliki anak ya, sudah merasa cukup memiliki anak, atau mungkin usianya sudah 40 tahun, itu sebaiknya diambil ovarium dan saluran telurnya. Gitu. Jadi itu tujuannya adalah untuk mencegah terbentuknya kanker ovarium. Contoh kasusnya siapa nih dok? Ada dok sebelumnya yang melakukan? Mungkin yang artis ya, mungkin artis Hollywood yang cukup familiar mungkin di masyarakat itu Angelina Jolie. Jadi karena dia dengan latar belakang keluarga dan dia punya mutasi BRCA, dia memutuskan memang mastektomi, angkat payudara dan ovarium. Oke, baik. Gitu. Dan dok, untuk ke arah penyebab obesitas juga ternyata bisa ya dok ya. Jadi berat badan yang tidak ideal itu ternyata berpotensi untuk berisiko menyebabkan miom dan juga kista dok. Ya, dia memang meningkatkan risiko. Jadi beberapa penelitian itu sudah menunjukkan bahwa obesitas itu meningkatkan risiko terbentuknya miom atau kista.
Karena memang pada pasien atau wanita yang obesitas, dia kadar estrogen di dalam tubuhnya itu tinggi. Sehingga estrogen itu akan menstimulasi atau merangsang perkembangan miom dan kista. Seperti itu. Baik, kalau makanan nih Dok, kan kadang ada nih makanan yang hormonal, suntik hormon, ya kita tahu ya daging-dagingan misalkan. Itu bagaimana Dok? Berpengaruh nggak sih Dok selama ini? Ya, mungkin untuk penelitian yang direct ya, penelitian langsung menghubungkan kedua hal tersebut mungkin memang masih belum banyak. Tapi kalau secara teori, ketika seorang wanita itu terpapar dengan estrogen, entah dia estrogen yang alami dari dalam tubuh atau faktor estrogen dari luar, itu juga berpotensi meningkatkan risiko. Karena estrogen berlebih akan merangsang pertumbuhan sel miom dan kista indung telur. Oke, menjadi perhatian juga ya untuk pemirsa, ibu-ibu di rumah ya, dan juga yang masih remaja nih Dok ya, harus menjaga makanan ternyata, idealnya berat badan juga ya Dok ya. Ya. Dan juga kosmetik tadi yang dokter katakan juga bisa ternyata paraben juga menyebabkan potensi untuk menyebabkan kista dan miom juga Dok ya. Karena paraben itu kan dia tergolong kategori obat yang mengganggu fungsi endocrine disrupting agent. Jadi penelitian yang menilai itu sudah menyatakan bahwa bisa meningkatkan risiko terjadinya kista dan miom. Baik, Dok, ada lagi nih mitos atau fakta. Jadi pada saat hamil nih dikatakan kistanya itu meluruh nih Dok, hilang gitu aja. Saat seorang ibu hamil itu ada kejadian yang demikian Dok. Kista apa ya? Ya, mungkin berarti saya bisa bilang itu fakta ya. Jadi ada kista yang disebut endometriosis. Nah, kista endometriosis itu dia pengalaman pada pasien yang punya kista endometriosis kemudian dia hamil. Nah, pada saat hamil ternyata kistanya mengecil. Nah, itu karena kista endometriosis itu memang lawannya progesteron. Ketika ada hormon progesteron, apalagi kadarnya tinggi ya pada kehamilan, nah kistanya itu jadi mengecil gitu. Tapi nanti kan di layanan kesehatan atau di SPOG juga dijelaskan kista mana yang bisa tentunya menghilang itu Dok ya, atau yang memang harus diambil seperti itu. Dan tadi dikatakan bisa rekurensi tadi Dok. Itu muncul kembalinya itu ada nggak sih rentan waktu berapa tahun biasanya Dok? Nah, untuk kasus ganas ya, kanker ovarium memang dalam 3 tahun pertama itu ada risiko kekambuhan. Atau mungkin 5 tahun pertama itu ada risiko kekambuhan. Tapi kalau dia kista jinak, dia sudah diangkat lengkap ya, tidak seutuhnya, tidak ada robekan, atau tidak ada spill cairan kista ke dalam rongga perut, sangat kecil kemungkinan untuk berulang. Seperti itu. Oke, sejauh ini dari kasus-kasus yang dokter tangani, ada nggak sih yang paling menarik nih Dok buat dokter? Mungkin kasus yang menarik, sebenarnya banyak ya. Jadi kalau bilang kategori usia 9 tahun ada. Iya, itu pada pasien kenapa Dok bisa semudah itu? Biasanya memang dia punya bakat ya, bakat genetik bahwa sel-sel di ovariumnya memang punya bakat genetik untuk bermutasi. Sehingga dia dari kecil dia sudah tumbuh menjadi sel yang abnormal dan akhirnya membentuk kista. Atau mungkin penyebaran dari jenis kanker yang lain. Jadi pada pasien 9 tahun itu dia punya leukemia, kemudian bermetastase, dia menyebar ke indung telur menjadi massal. Gitu. Baik, itu usia yang paling muda. Nah, yang paling tua nih Dok? Kalau paling tua 71 tahun pernah. Kistanya bahkan besar sekali ya. Mungkin ukurannya sebesar bola basket. Oke. Tapi syukurnya itu jinak. Gitu. Iya, kok bisa setua itu Dok baru disadari nih Dok ya, dan sebesar itu nih? Di situ mungkin ada faktor keterlambatan juga ya. Jadi mungkin ibunya terlambat periksa. Keterlambatan periksa ini mungkin juga banyak faktornya. Pertama mungkin awareness ya. Jadi kesadarannya untuk melakukan pemeriksaan itu kurang. Mungkin harapannya setelah kita bincang-bincang ini masyarakat lebih sadar ya. Tentunya. Tidak awam sekali masalah miom atau kista. Kemudian kedua mungkin faktor ekonomi juga. Mungkin dia belum ada biaya periksa. Jadi dibiarkan kistanya sampai besar sekali. Gitu. Oke. Dan mungkin yang menarik memang di Bali, bila kita bandingkan dengan di luar ya, di negara-negara lain selain Indonesia, itu kecenderungan untuk kanker ovarium di Indonesia itu lebih muda. Jadi rata-rata usianya 40-45 tahun. Sedangkan di luar negeri mungkin dia lebih tua, 60-65 tahun. Dan mungkin penyebabnya juga kita belum tahu ya, dan itu mungkin bisa kita teliti sih.
Oke, jadi PR ya dok ya. PR untuk kita semua. Nah, pesan dokter nih untuk pemirsa di rumah, untuk lebih aware lagi terhadap dirinya sendiri dan juga mungkin sesama wanita di sekitarnya bagaimana dok? Ya, jadi yang terpenting kembali lagi ke gaya hidup atau pola hidup. Ya, senantiasa pola hidup sehat. Sesimpel makanan, makanan yang banyak antioksidan, makanan yang tidak banyak mengandung pengawet atau bahan-bahan tambahan, kemudian menjaga berat badan ideal, kemudian mengenali dirinya sendiri. Contoh, misalnya wanita tuh harus tahu siklus haidnya, yang mana yang dibilang normal, yang mana yang nggak normal. Kemudian tahu sedikit perubahan di dalam tubuhnya, misalnya perutnya kok terasa lebih begah, lebih gampang kembung, atau mungkin ada benjolan di perut, jangan menunda untuk melakukan pemeriksaan. Jadi mungkin jangan malu untuk berkonsultasi dengan dokter, karena memang semua penyakit itu pada dasarnya bisa kita deteksi lebih awal. Baik, Ya. apalagi yang memiliki memang tadi keturunan riwayat keluarga juga ya dok ya di sana. Baik, jadi jangan yang aduh ini telat-telat biasa, nyeri-nyeri biasa. Itu sering nggak sih dok kayak gitu pasiennya? Sering diabaikan, justru nanti setelah complicated ya, penyakitnya sudah sangat complicated, jadi dia baru periksa dan akhirnya kan menyesal. Baik, nah kalau mengganggu infertilitas nih dok, yang mengganggu kesuburan, mana sih yang lebih cenderung nih, miom atau kista justru dok? Dua-duanya sama ya sebenarnya. Jadi kalau miom dia tergantung lokasinya juga. Kalau miom yang tipikalnya mengganggu kontur atau bentuk dari rongga rahim itu sangat mengganggu fertilitas. Kemudian untuk kista, kista jenisnya banyak. Tapi yang paling signifikan mengganggu fungsi fertilitas atau kesuburan itu endometriosis. Oke, jadi nggak perlu segan, sungkan dok ya untuk langsung ke ahlinya nih ya, ke dokter Aditya misalkan SPOG, jadi bisa nanti diperiksakan tadi dok ya, apa aja dok? USG ya, intravagina ya dok ya? Ya, jadi pemeriksaan fisik, anamnesis ya, anamnesis dulu kita tanya jawab, kita tanya-tanya riwayatnya, kemudian kita periksa fisiknya, kemudian penunjangnya memang USG. Tergantung kebutuhan pasien dan persetujuan pasien, pasien boleh memilih antara USG perut abdominal atau USG transvaginal. Baik, jadi tidak ada salahnya kita screening dulu nih dok ya, deteksi dini tentunya. Jadi biar tahu punya nggak sih kita kelainan itu tadi, ada nggak sih bibit-bibitnya, mungkin cikal bakalnya juga bisa tahu kan dok ya, sebelum membesar bisa juga kita sudah tahu dari awal. Bisa. Baik, dan dok kalau kita bahas mengenai kista dan miom tadi dok ya, ada nggak sih kasus sulit mungkin ini di akhir acara dokter sampaikan bahwa yang pemirsa sempat takut untuk memeriksakan, kemudian ditemukan sudah besar tuh ada dok? Ada. Memang pengalaman pasiennya justru masih muda ya, masih muda, usia reproduktif. Awalnya memang keluhannya cuma ada benjolan, tapi karena malu periksa, kemudian takut di stigma juga. Ketika datang ke dokter berkonsultasi untuk organ reproduksi itu dia mungkin cenderung malu ya. Nah, justru ketika datang itu sudah besar. Nah, itu tadi. Jadi harus aware dok ya terhadap diri sendiri dan juga kerabat terdekat kita. Baik, aduh tak terasa sudah di penghujung acara nih Dokter Aditya, spesialis kandungan. Jadi nanti pemirsa Bali TV bisa memeriksakan dok ya ke fasilitas terdekat tentunya untuk screening lebih awal apakah memiliki kelainan daripada organ reproduksi kita. Baik, pemirsa Bali TV, saya Madenian Anggara mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.